Ya, shalom semuanya. Saudara, di sini ada yang mengikuti sepak bola Indonesia nggak, saudara? Ada nggak? Ada pasti. Ya. Saudara, hari-hari ini kita ini sedang bersukacita, saudara. Karena apa? Karena kita ini, tim bola Indonesia ini, sekarang ini sedang berjuang untuk bisa masuk dalam Piala Dunia, saudara. Dan ini tidak pernah terjadi. Katanya dulu pernah terjadi waktu udah lama sekali ya. Tapi setelah bertahun-tahun tidak pernah terjadi, saudara. Indonesia masuk Piala Dunia. Dan sekarang Indonesia mendatangkan pelatih terkenal dari Korea. Yang membawa Korea Selatan masuk dan bisa menjadi salah satu tim terkuat di dunia, saudara. Didatangkan itu, saudara, yang namanya pelatih yang sangat hebat. Dan sekarang ini mulai dipanggil yang namanya pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda, saudara. Karena Indonesia ini campuran dengan Belanda kan, saudara. Ternyata banyak keturunan Indonesia yang masih ada di Belanda. Dan mereka ini berhak dipanggil untuk dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Kalau saudara lihat pemain bola sekarang Indonesia, saudara, kipernya mukanya bule, saudara. Bukan pemain, namanya Martin Paes. Mukanya bule banget gitu. Dan kalau kita lihat semuanya pemain-pemain banyak, saudara. Nama mungkin ada Indonesianya sedikit, tapi muka Indo Belanda, saudara. Ya. Dan saudara, salah satu kunci dalam permainan sepak bola adalah apa? Adalah setiap orang harus berada di posisinya. Pemain bertahan harus ada di posisi bertahan. Pemain menyerang harus ada di posisi depan. Seorang kiper harus ada di bawah gawang mistar, saudara. Sejago apapun orang itu, ya, kiper Indonesia ini jago banget, saudara. Kemarin waktu lawan Australia, saya nggak lihat langsung, saya cuma lihat lihat di YouTube ya, ringkasannya itu, highlightnya. Kiper ini bertubi-tubi, dia ini menghalau yang namanya bola yang harusnya menjadi gol. Dan itu berhasil ditahan, saudara. Saudara bayangkan, kalau kiper ini tidak mau berada di bawah mistar gawang dan dia pengen menjadi striker atau penyerang yang akhirnya mungkin gawangnya ditinggalin gitu aja, bakal kebobolan, saudara, timnya, saudara. Sejago apapun itu, seorang striker, seorang penyerang harus ada di posisi penyerang. Gak bisa orang yang jago menyerang, dia pengennya, saya sukanya bertahan. Capek saya lah, saya mau bertahan aja. Gak boleh, saudara. Karena apa? Sewaktu-waktu ada bola yang diberikan kepada dia untuk seharusnya seorang penyerang mencetak gol. Kalau dia tidak ada dalam posisi yang tepat, dia tidak akan pernah bisa mencetak gol. Dan tidak akan membawa kemenangan untuk timnya, saudara. Begitu juga dengan pemain bertahan. Kalau mereka aku pengennya ngegolin lah, bosen. Saya cuman nahan bola terus gak mau, saya pengen ngegolin. Saudara, bayangkan kalau seorang pemain bertahan ada di posisi menyerang. Sehingga saat timnya diserang, itu akan membuat pemain lawan gampang banget mengegolkan ke gawang kita. Saudara, pentingnya kita ada dalam posisi kita. Hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan, karena tema Rosasanah nanti adalah on position, saudara. Kita harus mulai menggali, kita harus mulai belajar apa yang namanya on position. Kenapa pentingnya seseorang untuk berada dalam posisinya. Ya, saudara ya. Kita mau belajar bersama-sama, kita mau baca dalam 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13.
Kita mau baca bersama-sama saudara. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat saudara. Berjaga-jagalah. Artinya apa? Jangan lengah. Saya ini mungkin saudara berkata, saya ini adalah seorang imam. Tapi keadaan sekarang sedang tidak ada apa-apa. Misalnya ya saudara ya. Walaupun hari-hari ini seorang imam ini harus berdiri dengan kuat. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Berjaga-jaga saudara. Jangan, yang penting saya menaikkan dupa penyembahan di altarnya. Misalnya ya seorang imam ya. Yang penting saya sudah mendoakan akan gereja di mana saya ditanam. Tidak seperti itu saudara. Yang namanya berjaga-jaga adalah selalu siap. Artinya apa? Artinya seperti seorang penjaga malam. Mereka tidak pernah tahu kapan pencuri akan datang kan saudara. Apakah ada pencuri yang SMS, kamu jaga loh, jangan tidur hari ini ya. Saya mau datang malam ini. Gak mungkin saudara. Yang namanya penjaga malam, kita harus berjaga-jaga senantiasa. Jangan tidur, jangan lelap. Harus ngawasin, muter. Disenterin, ada apa ya? Klotek, ada bunyi apa itu ya? Klotek. Wah, ternyata lempengan yang ada di bawah Indonesia bergerak. Kita harus berdoa seorang imam. Kresek-kresek misalnya, apa? Wih, ternyata cuaca di Indonesia sedang tidak baik atau apapun itu. Berdoa saudara. Ditahan. Setiap kemungkinan-kemungkinan itu kita harus berdoa. Berjaga-jaga. Bukan hanya imam. Semua panggilan hari-hari ini kita harus berjaga-jaga. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki. Kalau laki-laki itu diibaratkan seseorang yang kuat, teguh, ya, nggak mudah goyah pendiriannya. Jangan, saya ini imam apa bukannya? Saya kok nggak tahu ya panggilan saya apa? Nah, saudara, kalau kita nggak tahu panggilan kita apa, kita tidak akan pernah berdiri teguh. Seperti seorang pemain bola itu saudara. Kalau dia tidak tahu posisinya, saya ini pemain bertahan atau saya ini penyerang. Kalau seorang pemain tidak pernah tahu posisinya, dia tidak akan pernah bisa bermain dengan maksimal. Yang ada ya, kita dibuat bulan-bulanan oleh pemain lawan saudara. Kalau saudara lihat pemain bola kampung saudara, kalau kita 17-an misalnya yang main bola, itu namanya gerudukan saudara. Bahasanya saudara, bola ada di mana, ngumpul semua, dikejar semua di sini. Nanti bolanya ke sana, lari semuanya. Loh, kita nggak boleh seperti itu. Yang namanya pemain profesional harus ada di posisinya. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk kita on position hari-hari ini. Artinya apa? Tuhan sudah memilih, menetapkan. Seperti seorang pelatih itu. Pelatih Korea Indonesia ini. Dia memilih orang-orang yang bisa melakukan tugasnya paling optimal dalam posisinya. Itu yang dipakai saudara. Saya lihat beberapa pemain lokal saat-saat ini banyak yang digeser saudara. Karena apa? Karena dia tidak bisa memainkan perannya dalam posisi yang sudah dipercayakan dalam hidupnya. Tapi saya melihat ada seorang pemain lokal yang sangat hebat bertahan. Dan bahkan pemain-pemain luar negeri mengakui dia pemain yang sangat hebat. Karena dia mengetahui posisinya. Tidak serakah. Dia tahu kapan harus membuang bola. Dia tahu kapan harus mengontrol bola. Kita harus tahu saudara. Hari-hari ini katakan kita bukan pemain
kampung, katakan saudara, ke kiri kananmu. Kita ini bukan pemain kampung. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan, artinya apa? Tuhan tahu kemampuan yang ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau kita dalam posisi kita, on position. Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang mempunyai panggilan yang sangat kuat dan dia ini berdiri dalam panggilannya tapi sempat goyah dan lari dari panggilannya. Kita mau belajar dari Elia, saudara. Seorang Elia, saudara. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat, saudara. Kita mau baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 8. Saya cerita sebelumnya, saudara. Elia ini sebelumnya dipakai oleh Tuhan, dia dengan sangat kuat, dengan sangat dahsyat. Dia berdiri bagi umat Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhanku yang tak sembah ini adalah Tuhan yang dahsyat. Dia seorang diri berdiri bagi bangsa Israel, bagi Tuhan, untuk membela Tuhan lah istilahnya. Untuk menyatakan bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Saat itu dia menghadapi akan sebuah bangsa, nabi-nabi Baal yang sangat banyak. Ditantang saudara sama dia. Ayo, siapa Tuhan yang lebih dahsyat? Singkat cerita saudara, Elia berhasil membuktikan bahwa Tuhan menyertai akan hidupnya. Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan dia membunuh banyak sekali nabi Baal, saudara. Tapi saudara, suatu waktu saya melihat saudara, Elia saat ini kalau seperti firman tadi kan dikatakan berdiri dengan teguh dalam iman, benar gak saudara? Dia berani nantangin satu negara loh. Ayo Tuhan mana yang lebih hebat? Kalau Tuhan lebih hebat, istilahnya saya mati. Tapi kalau Tuhan saya lebih hebat, kamu yang mati. Kamu harus mengikuti Tuhanku. Itu mempertaruhkan nyawa loh saudara. Mempertaruhkan nyawa. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki. Omongannya bisa dipegang saudara. Ya. Tapi setelah itu 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 8 kita mau baca. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada hari ini, pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit. Elia takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sekarang aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kemarin Pak Gideon ngomong apa? Kalau orang pengen mati aja, pengen bunuh diri, itu artinya dia jauh dari Tuhan. Kok bisa? Seorang Elia yang mempertaruhkan nyawanya, dia sekarang pengen mati aja. Ya, next. Sesudah itu ia berbaring dan tidur. Berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, udah sampai sini aja saudara. Saudara, seorang Elia yang mempunyai panggilan sangat kuat, ternyata dengan sebuah intimidasi dari Isabel, dia bisa yang namanya goyah saudara.
Dan dia lari dari panggilan. Harusnya dia ini seorang yang memberitakan akan firman Tuhan kepada sebuah bangsa. Tapi hari itu dia lari dan dia berbaring dan tidur. Mau mati rasanya, takut. Saya heran banget bagaimana bisa seorang Elia yang sebelumnya dia menantang mempertaruhkan nyawanya di hadapan satu bangsa. Seolah-olah dia berkata, nih loh aku mau membuktikan kalau Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang hebat. Dia mempertaruhkan nyawanya melawan sebuah bangsa. Gampang sekali Elia waktu itu kalau misalnya Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak menurunkan mujizatnya. Elia dibunuh hari itu. Tapi bagaimana mungkin seorang yang sudah berani mempertaruhkan nyawanya, tiba-tiba datang ucapan dari seseorang, dari Isabel. Cuman ngomong, kamu besok mati juga. Kok bisa takut saudara? Bahkan membuat hatinya kecut. Dan dia menjadi orang yang melarikan diri dari panggilannya. Saudara, tapi untung Elia hari itu diberi kesempatan kepada Tuhan untuk dia boleh kembali lagi, saudara. Kita membaca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 15. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku, saudara. Di situ dikatakan, Elia, apa kerjaanmu di sini? Diingatkan sama Tuhan. Kamu tuh lagi ngapain sih di sini? Harusnya apakah kerjamu di sini, Elia? Jawabnya Elia harusnya apa? Sedang makan dan tidur, saudara. Benar nggak? Kalau jawabannya aku sedang bekerja segiat-segiatnya, itu kemarin. Bukan waktu itu. Makanya Tuhan bertanya 2 kali sampean. Tuhan mendatangi Elia, dikatakan sekali lagi di ayat berikutnya. Hai Elia, kamu itu sedang apa di sini? Ayat 15 dikatakan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada Elia, ayo kamu harus bangkit, kamu harus kembali kepada posisimu. Karena tugas kamu adalah mengurapi raja. Tugas kamu adalah, mandat kamu adalah, kamu menjadi dutaku untuk mengurapi raja-raja yang aku angkat. Kata Tuhan seperti itu. Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan perjalanan, kenapa kita dikasih tema on position hari-hari ini, saudara. Padahal dulu kan ya sudah ada yang namanya kita dibagi 6 panggilan, kita dilantik dengan 6 panggilan. Tapi hari-hari ini Tuhan memanggil kembali setiap kita. Mungkin memang, saya belum lahir. Waktu acara Bahtera waktu itu saya belum ikut. Ya, ada yang namanya pasukan-pasukan baru yang akan dilantik. Tapi ingat, ini juga menjadi peringatan untuk setiap kita. Kita merenungkan, seperti Tuhan mengingatkan Elia, hei Elia, apa kerjamu di sini? Apakah kita ini masih berdiri dalam panggilan kita? Atau saat ini kita ini sedang lari ke padang gurun, kita sedang gak mau melakukan panggilan kita, dan kita udah bikin, udahlah,
Udah nyaman di sini, udahlah, cukuplah. Itu kan zaman dulu. Orang tua kan sering ngomong ya, waduh, zaman dulu, zaman susah. Itu pasti selalu diceritakan oleh orang tua kita. Benar nggak saudara? Zaman kita ini masih makannya itu cuma nasi putih sama kecap. Coba saudara. Itu selalu diceritakan perjuangan-perjuangannya. Tapi Tuhan berkata, hei pahlawan-pahlawanku, kembali on position. Jangan seperti Elia. Jangan-jangan kita sedang ada di padang gurun dan kita menikmati yang namanya kenyamanan dan kita nggak bergerak apapun, saudara. Kita harus kembali kepada posisinya. Saudara, saat Elia kembali kepada posisinya, dia tidak hanya bertugas, melakukan tugasnya untuk dia dapat mengurapi seorang raja, yaitu karena itu memang tugas seorang nabi. Tapi kalau Elia tidak pernah kembali, saudara, dia tidak akan pernah bisa membangkitkan generasi Elisa, saudara. Karena cerita Elisa ada setelah kejadian ini, saudara. Dia membagikan yang namanya otoritasnya. Dia memberikan yang namanya jubahnya kepada Elisa. Dan generasi ini melakukan dengan dahsyat, bahkan melakukan double portion, saudara. Sampai hujan awal dan hujan akhir itu terjadi, saudara. Double portion, melakukan lebih dahsyat. Saudara, hari ini panggilan itu ditambahkan satu, saudara. Yaitu apa? Generasi Yoel, saudara. Generasi Yoel ini bisa bangkit, bisa hidup kalau ada yang namanya Elia yang membangkitkan generasi ini. Generasi Yoel ini perlu yang namanya generasi sebelumnya untuk diluncurkan. Generasi Yoel itu lambangnya apa sih, saudara? Anak panah. Anak panah ini perlu sebuah busur dan orang yang merentangkan untuk mengarahkan, untuk menarik busur itu supaya generasi ini bisa melejit tepat sasaran mengenai musuh. Perlu yang namanya orang-orang yang mengarahkan. Kalau kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dalam posisi kita tidak berdiri dalam posisi kita tidak bisa yang namanya meluncurkan generasi Yoel ini dengan kuat, saudara. Ini waktunya, saudara, untuk kita boleh kembali ke posisi kita. Walaupun mungkin beberapa waktu ini kita mungkin lengah, kita tidak berdiri dalam panggilan kita. Tapi ini waktunya panggilan Tuhan. Ayo kembali. Ya. Jangan seperti Yunus, saudara. Yunus ini sempat melenceng dari panggilannya. Tapi saat dia dipanggil kembali, dia tidak bisa kembali dengan kuat. Dan dia cuma meratapi, kenapa ini pohon jarak rontok, Tuhan gak sayang sama aku lah. Udah aku mati aja di sini. Sama, saudara, orang putus asa tuh pengennya seperti itu semuanya. Yunus tidak pernah berbalik pada posisinya. Dan ceritanya cuma sampai di situ, saudara. Kita harus kembali kepada posisi kita, saudara. Jangan seperti Yunus. Nah, kita mau ambil contoh siapakah orang yang ada dalam posisinya berdiri dengan tegak. Kita mau ambil contoh adalah mempelai yang berdiri pada posisinya, yaitu Esther, saudara. Esther 4 ayat 15 dan 16. Ini saat bangsanya terancam untuk dipunahkan, saudara. Dia berkata seperti ini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja
sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester berdiri dengan teguh dalam iman seperti firman awal tadi. Dia bersikap sebagai laki-laki, berdiri dengan teguh. Kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi dia mau berada dalam posisinya, berdiri dengan kuat dan teguh. Ester 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, sampai di sini saudara. Dikatakan ayat 1 tadi, Ester berdiri mengenakan pakaian ratu. Kalau saat itu Ester tidak mengenakan pakaian ratu ini ternyata beda dengan pakaian pesta loh saudara. Beda dengan pakaian yang lain. Pakaian seorang ratu ini berbeda saudara. Karena Wasti sebelumnya dia memakainya pakaian-pakaian pesta. Saudara. Dia tidak pernah pakai pakaian ratu saudara. Jubah atau pakaian ratu ini menandakan sebuah otoritas atau tanggung jawab. Jubah juga berbicara tentang apa? Panggilan. Jadi dapat dikatakan waktu Ester mengenakan pakaian ratu artinya apa? Waktu Ester berdiri dalam panggilannya. Dia punya otoritas sebagai seorang ratu untuk menghadap raja. Makanya raja berkenan saudara. Kalau kita menghadap raja tidak mengenakan jubah, habis saudara. Hari-hari ini Tuhan pengen kita mengenakan pakaian panggilan kita. Karena dengan jubah itu meneguhkan panggilan. Dengan jubah itu kita mempunyai otoritas. Kalau engkau seorang imam, engkau berdoa, engkau berdiri teguh dalam panggilanmu, doamu didengar. Kalau kita menjadi seorang mempelai, kita pakai pakaian ratu, saudara. Kita datang dekat dengan Tuhan, menghadap Tuhan, bernegosiasi, Tuhan dengar, saudara. Tapi kalau kita tidak berdiri dalam panggilan kita tidak akan pernah bisa melakukan ini. Ester berhasil menyelamatkan bangsanya. Karena apa? Karena dia berdiri dengan teguh dalam panggilannya. Saudara, hari-hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan untuk acara nanti Rosh Hashanah. Ini adalah acara yang sangat penting. Kemarin Ibu Nani sharing di grup di taman keluar yang namanya minyak dan madu perpanggilan. Setiap panggilan satu-satu artinya apa? Kalau dibikin satu-satu keluar berarti itu artinya spesifik saudara. Khusus. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita dapatnya kan sama kan saudara. Minyak untuk semuanya. Semua panggilan. Tapi Tuhan benar-benar kali ini pengen meneguhkan, mengurapi. Minyak itu berbicara apa? Pengurapan setiap panggilan. Saudara kalau zaman dulu saya baca kenapa sih sejarahnya minyak urapan ini kenapa? Jadi ternyata kalau di Israel, di Palestina Hana, itu domba itu sering dimasukin serangga saudara telinganya. Itu bisa membuat, kalau nggak salah Pak Petrus Agung pernah cerita, seekor binatang bisa jadi gila gara-gara apa? Ada semut binatang yang ada di telinga dia nggak bisa ngapa-ngapain.
Ternyata ada apa? Ada semutnya. Bisa membuat binatang itu mati, istilahnya dia membenturkan kepalanya ke tembok dan mungkin lari ke jurang dan lain sebagainya. Tapi untuk mengatasi hal itu, peternak-peternak ini, gembala ini, dia mengucuri minyak di kepala domba ini. Tujuannya apa? Supaya bulu-bulunya itu menjadi licin. Dan menghalangi yang namanya serangga atau semut dan lain sebagainya untuk bisa masuk ke telinga. Jadi pengurapan ini adalah simbol dari perlindungan. Urapan ini adalah simbol dari berkat. Ya saudara, kita saat nanti menerima yang namanya minyak pengurapan itu artinya kita ini akan dilindungi dari semua mungkin binatang-binatang kecil yang kelihatannya tidak berbahaya tapi bisa mematikan ini, saudara. Minyak ini juga berbicara tentang pentahbisan pelayanan atau jabatan, saudara. Dan arti kata minyak itu adalah apa? Yang terpilih. Saat kita diurapi kembali, kita diteguhkan, kita menjadi orang yang terpilih, saudara. Makanya siapkan hati kita hari-hari ini untuk kita boleh menerima yang namanya minyak pengurapan ini, saudara. Saudara, saya mau ajak kita baca terakhir, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Perikop ini kalau saudara baca di Alkitab, saudara, judulnya Antikristus, saudara. Dan di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 20. Dalam Amplified Bible ya, saudara ya, dikatakan, "But you have an anointing from the Holy One. You have been set apart," dipisahkan. Arti diurapi itu adalah dipisahkan. "Specially gift and prepare by the Holy Spirit." Kita ini sudah dipersiapkan, dikhususkan dan disiapkan oleh Roh Kudus. "And all you know the truth because He teaches us, illuminates our mind and guides us from error." Kalau terjemahannya, saudara, tetapi kamu telah mendapat pengurapan dari Yang Maha Kudus. Kamu telah dikuduskan atau dipisahkan, dikaruniai secara khusus oleh Roh Kudus. Dan kamu semua mengetahui kebenaran karena Dia mengajari kita, menerangi pikiran kita, dan menjaga kita dari kesalahan. Jadi di saat-saat akhir, di saat-saat hari-hari ini, saudara, di mana kita sudah mendengarkan bahwa antikristus itu sudah mulai menyatakan dirinya. Pengurapan itu adalah diperlukan untuk mengkhususkan umat Tuhan, untuk menjagai kita dari kesalahan, dan untuk menerangi apa? Pikiran kita. Dari apa, saudara? Ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. "Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Tuhan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Saudara, saat saya merenungkan, karena kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Kenapa, saudara? Ini penting. Tuhan sendiri yang mengajari kita di waktu-waktu akhir ini. Saudara, banyak sekali penyesatan yang terjadi di hari-hari terakhir ini, saudara. Kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara renungkan,
saat kejadian COVID kemarin. Kita sebenarnya banyak yang terdiam, tidak bisa membicarakan hal-hal yang krusial satu dengan yang lain. Dan kita hanya minta tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus melakukan hal ini? Atau kami harus mengabaikannya? Atau kami harus melakukan dengan cara yang lain? Atau bagaimana? Kita tidak bisa, saudara, tanya ke orang lain. Benar nggak, saudara? Saudara ngalami nggak? Merenungkan, saudara renungkan, saudara. Saat banyak sekali penyesatan, kita nggak bisa tanya orang lain. Saudara harus perlu Roh Kudus. Pengurapan ini akan membedakan kita. Untuk kita mengerti. Dan kita diajari oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak salah memilih. Hari-hari di depan kita tidak pernah tahu banyak pilihan yang ditawarkan oleh kita. Tapi saat kita menerima pengurapan ini, kita adalah umat yang dibedakan. Kita menjadi orang yang berdiri dalam panggilan kita. Dan kita tidak akan terpisahkan oleh sumber, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Mari siapkan dengan sungguh-sungguh Rosasana kali ini. Renungkan kembali untuk kita boleh ada dalam posisi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang sembarangan, ya. Tuhan tidak pernah mempunyai suatu rencana yang sembarangan. Sekali lagi saya itu bersyukur sama Tuhan dan sungguh-sungguh kagum akan Tuhan. Itu mengapa dalam Rosasana ini sampai diberikan tema on position, ya. Itu yang sangat kagum akan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang bakal terjadi kalau engkau tidak ada dalam posisi yang sebenarnya yang Tuhan tunjukkan, itu saudara dan saya akan terhanyut. Itu yang saya rasakan. Satu. Yang kedua, tentang pengurapan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang sembarangan, ya. Sampai kalau Tuhan itu memberikan mujizat terjadi, sampai di taman itu ada 6 cawan, ya. Ada 6 cawan, dan cawan itu sesuai dengan warna panggilan. Nah, sesuai dengan warna panggilan, dan kita itu sebetulnya tidak mempunyai pemikiran bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Cuman kita taruh itu di tempat air terjun. Cuman itu, kita nggak punya pemikiran yang macam-macam karena Tuhan tidak bicara tentang hal itu. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat suatu hal mujizat bahwa setiap cawan itu keluar minyak sesuai dengan panggilan, ya. Yang minyak dari yang pertama imam, pilar, mempelai, lalu raja-raja, terus tentara, panggilan tentara, terus panggilan pekerja atau penuai, ya. Semuanya itu bisa keluar minyak sesuai sama panggilannya. Kalau mempelai, minyaknya bisa warnanya biru, ya, sesuai dengan cawannya, ya. Yang tentara bisa merah sesuai dengan cawannya. Yang raja bisa berwarna ungu sesuai dengan cawannya. Yang imam putih, yang pilar bisa ada putih-putih beda banget, ada kayak silvernya gitu, ya. Pekerja atau penuai kuning warnanya sesuai. Saya
sebenarnya kagum tapi tidak mengerti kenapa ya Tuhan lakukan akan hal ini semuanya. Tapi setelah saya bergumul dalam doa, saya tuh merasakan gini, betapa pentingnya pengurapan sesuai dengan panggilan. Jadi tadi sudah diterangkan sedikit sama Freddy, bahwa nanti itu dibagi dengan beberapa tempat duduk dalam sesuai dengan panggilan dan mendapatkan yang dinamakan minyak sesuai dengan panggilan. Kalau saudara itu yang sebelah sini itu panggilan saudara itu adalah mempelai, saudara akan mendapatkan minyak yang berwarna biru ya. Kalau saudara panggilannya tentara, dapatnya merah. Kalau saudara panggilannya raja, dapatnya ungu ya. Kalau saudara panggilannya pilar, dapatnya rada kuning bagus lah ya, ada putih-putihnya. Demikian juga kalau panggilannya imam juga ada kuning-kuningnya ya. Dan kalau saudara panggilannya penuai juga ada kuning-kuningnya, tapi beda banget antara kuning satu dengan kuning lain tuh berbeda. Kalau saudara panggilannya generasi Yoel, warnanya oranye. Jadi Tuhan itu sampai sudah melakukan ini, dan ini spesial. Saya bilang sepanjang hidup pelayanan saya belum pernah melihat akan segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa minyak ini bukan diproduksi oleh dunia. Jadi kita tahu bahwa semua yang terjadi kita melihat luar biasanya Tuhan atas hidup saudara dan saya, dan yang ikut ambil bagian. Jadi siapkan diri benar-benar untuk pengurapan ini. Dan saudara yang dari luar kota, saya juga berdoa berharap untuk mendengarkan juga akan renungan pada pagi hari ini, supaya mengerti pentingnya pengurapan dan bagaimana posisi kita harus ada di tempat yang tepat ya. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan rencanakan itu bisa pas gitu loh. Jadi tepat seperti yang Tuhan mau, kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa supaya semua bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya sudah bicara kepada para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Saya bilang persiapkan sungguh-sungguh, karena acara ini bukan acara bahtera biasa. Acara ini acara yang spesial dan sangat spesial untuk kita kembali kepada posisi yang benar dan diteguhkan kembali dengan pengurapan yang benar. Itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara dan semua yang pada hari ini streaming. Dan kalau saudara merasakan diberkati, saudara bicara dengan yang lain yang akan datang. Persiapkan sungguh-sungguh, karena acara ini bukan acara main-main ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hari-hari di hadapan kami menjelang dari Rosasana Tuhan, biarlah kami dipersiapkan untuk mengerti posisi kami, dan kami benar-benar tidak salah Tuhan, ada di dalam posisi yang berasal daripada-Mu, supaya kami tepat Tuhan, dan kami boleh melakukan bagian kami di dalam hari-hari yang ada di depan kami, untuk melakukan bagian kami Tuhan, menyelesaikan destiny kami. Bapa, kami juga berdoa untuk tanggal 28-29 kami akan memasuki Pondok Daud Tuhan. Saat ini setiap hari kami mohon penyelidikan yang daripada-Mu. Masih adakah lubang-lubang yang belum tertutup, supaya penyembahan dan pujian kami berkenan di hati-Mu. Kami sungguh minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah pujian penyembahan selama 15 jam ini Tuhan, Engkau hadir mulai dari awal sampai akhir. Setiap pujian dan penyembahan kami boleh mendapatkan sesuatu daripada-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami
pas di hatimu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami datang untuk ketemu dengan Engkau. Kami datang ingin melihat terobosan-terobosan yang belum terjadi dalam hidup kami akan terjadi. Kami mau melihat akan apa yang dinamakan pintu-pintu yang tertutup sudah mulai Kau bukakan. Kami akan melihat akan surga menyentuh bumi. Kami akan melihat Tuhan akan apa yang sedang Kau kerjakan selama 15 jam ini. Engkau menjawab setiap doa. Engkau yang akan melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi terbebas secara rohani dan terbebas secara jasmani. Engkau akan melepaskan kami daripada semua penderitaan kami. Engkau akan melepaskan kami daripada jerat-jerat utang. Engkau akan melepaskan kami Tuhan daripada penipuan-penipuan. Engkau akan melepaskan kami Tuhan dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Karena perjanjian garam dan perjanjian yang sudah Kau berikan kepada kami, ada perjanjian darah dan perjanjian garam, ada perjanjian air hidup akan kami terima Tuhan. Yang mati akan dibangkitkan, yang tidak berbuah akan menjadi berbuah. Karena ada aliran air hidup memasuki akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan menerima akan semua dan semuanya ini, karena waktunya sudah amat sangat singkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah Engkau sendiri akan terus membuat kami unity sampai mencapai akan apa yang Engkau mau. Bapak, saat ini satukan hati kami. Kami tetap mau berdoa untuk Bapak Presiden kami yang baru maupun yang lama. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Pak Amin Tuhan. Keduanya akan mengakhiri akan jabatannya sebentar lagi. Kami mohon kekuatan, kami mohon topangan yang daripada-Mu. Kami mohon kedua presiden dan kedua orang ini, presiden dan wakil presiden ini, ada di dalam posisi yang benar, tidak menyimpang daripada semuanya. Semua cercaan, semua apa yang saat ini sedang terjadi dan diterima, buat mereka tetap berdiri pada posisinya. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, semua yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan, biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru Tuhan. Engkau buat mereka tetap unity, Engkau tetap dapat melakukan bagiannya untuk tetap dapat berjalan bersama, dan supaya dapat meneruskan dan terima akan tongkat estafet ini Tuhan, untuk meneruskan menjadi Indonesia maju, Nusantara yang baru Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua slogan yang sudah ditentukan menjadi indah Tuhan. Indonesia akan menjadi maju, dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Indonesia akan mengalami masa keemasan. Kami minta dalam nama-Mu, Engkau yang akan memilihkan investor-investor yang mau membangun negara ini, dan bukan mengeruk kekayaan bangsa ini, tetapi benar-benar dipakai untuk membangun dan membuat sejahtera buat bangsa ini ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Engkaulah yang akan terus melakukan bagian yang tidak dapat kami lakukan, tapi kami tetap berdoa. Kami minta anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu Kau turunkan atas bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah tetap ada kendali daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Megatrust yang seringkali kami dengar, yang kadang-kadang merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Tapi kami tahu, kami mempunyai
Engkau Bapa yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga lempengan-lempengan yang pergeseran yang terjadi di bawah tanah maupun yang ada di lautan, Engkau yang akan mengatur semuanya ya Tuhan. Engkau yang mengatur semuanya, sehingga tidak ada terjadi pergeseran yang membuat sampai membahayakan. Kalau segala sesuatu harus terjadi, buat yang minimal Tuhan. Dan semuanya anak-anakmu dimanapun juga mereka berada, Engkau yang akan meluputkannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah pengurapan dengan posisi yang benar akan membuat kami diluputkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami minta pengurapan yang baru. Kami minta kepadamu hari ini Tuhan, kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, supaya segala virus yang ada saat ini kami doakan supaya tidak akan berani menjamah kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Bapak, hari ini kami tetap mau berjalan bersamamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan hari ini akan membuat kami boleh menjalani hari ini bersama Tuhan sampai nanti malam, sampai besok pagi. Bapak berkati minyak pengurapan ini, bahwa pengurapan ini adalah pengurapan yang membuat Engkau meluputkan kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah menguasai akan mata kami, telinga kami juga Tuhan, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan lakukan yang terbaik buat kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini bersamamu. Engkau yang akan menghancurkan, membabat habis Tuhan semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak berkati tangan kami. Ini tangan kami yang mau minta diurapi. Kaki kami juga kami urapi Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkat yang Kau sediakan buat kami sudah terima dengan utuh. Anugerah-Mu besar buat kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan adalah hari yang luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Besertalah Engkau dengan kami, karena kami mau berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.